jalan ini bernama Jalan Rumah Sakit Fatmawati, menghubungkan wilayah Panglima Polim dengan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Di sudutnya terdapat satu rumah sakit umum pusat Fatmawati, milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Fatmawati diabadikan menjadi nama jalan dan rumah sakit dari nama besar Ibu Negara pertama Republik Indonesia, Fatmawati Soekarno. Di kampung halamannya, nama Fatmawati juga diabadikan menjadi bandar udara. Nama Bandara Padang Kemiling di Kota Bengkulu diubah menjadi Bandara Fatmawati Soekarno sejak tahun 2001. Namun sang ibu negara hanya 9 tahun merasakan lantai istana. Ia yang tak mau dipoligami Soekarno memilih tinggal di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan sejak tahun 1954. Sementara anak-anak tetap tinggal di istana. Setelah bapak kawin dengan ibu ini kan ibu kemudian keluar dari istana. Jadi tentunya ya di sini pasti agak ada perbedaan sebagaimana kalau kita mempunyai keluarga yang utuh. Ini kan termasuk seperti broken home ya. Jadi saya tinggal sama bapak di istana, tapi kan ibu nggak di situ. Jadi bagaimanapun juga sosok ibu itu kan jadi ada agak timpang di situ. Meski sejarah mencatat nama Fatmawati sebagai ibu negara pertama Indonesia, sang proklamator ternyata tak pernah menganggapnya demikian. Mantan anggota Cakrawirawa dan bekas ajudan Presiden Soekarno pasca tahun 1965, Maulwi Sailan mengatakan, Soekarno tak pernah memberikan predikat The First Lady bagi istrinya yang manapun. Yang kita sebut The First Lady itu Fatmawati sudah tidak ada di sana. Dan saya tidak bisa banyak ngomong mengenai Fatmawati. Dan kemudian yang lain istri bapak seperti Dewi, Ibu yang di Bogor, Kartini, dan di Selipi Bu Adiati itu, nah, saya kenal. Cuma ya artinya kita sebagai ajaran atau cakrul pengamanan dan sebagainya ya. Tapi kalau mengenai the first lady yang kita sebut the first lady itu tidak ada. Keluar dari istana membuat peran Fatmawati sebagai ibu negara yang mendampingi Soekarno tergantikan. Soekarno kerap didampingi istri keempatnya, Hartini, dalam kegiatan kenegaraan dan kepresidenan. Kalau acara biasa ya kadang-kadang Bu Hartini atau Dewi. Kalau yang dengan luar negeri kadang-kadang Bu Dewi, tapi kadang dia Bu Hartini, tapi yang tidak formalnya. Ketika sudah formal, the first lady. Setelah Fatmawati keluar dari istana, Soekarno sebagai pemimpin negeri menghadapi berbagai peristiwa. Titik balik kejatuhan sang proklamator diawali dari peristiwa G30S di tahun 1965. Soekarno kemudian diturunkan dari jabatannya sebagai presiden setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak MPRS pada 16 Februari 1967. Mengidap komplikasi ginjal selama beberapa tahun, Soekarno menjalani hari-hari sebagai tahanan politik dan tinggal berpindah-pindah. Namun Soekarno tak pernah tinggal di rumah Fatmawati di Jalan Sriwijaya. Pada 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan disemayamkan di Wisma Yaso, rumah milik istrinya Ratna Dewi. Meski hubungannya dengan sang proklamator sempat memburuk, cinta Fatmawati kepada Soekarno tak pernah lekang. Nah kemudian diputuskan disemayamkan dari Wisma Yaso dari mana RSPAD dibawa ke Wisma Yaso. Nah tentu saja buat ibu ya tentunya kurang berkenan lah kalau dia hadir di
kediamannya Ibu Dewi waktu itu. Jadi nggak hadir waktu itu. Selain Inggit Garnasih, Fatmawati adalah sosok perempuan yang berada di sisi Soekarno pada saat-saat penting sejarah bangsa ini ditorehkan. Keberadaan Fatmawati nggak bisa dia anggap kecil. Beliau di samping seorang istri yang bisa memberikan sumbangan pikir ya, ke dalam kedudukan beliau juga mendampingi Bung Karno di dalam pertemuan-pertemuan resmi, baik di zaman Jepang maupun di zaman setelah Republik berdiri, ketika bertemu dengan para petinggi Inggris, ya kan, beliau membuka rumahnya, ada pertemuan-pertemuan di mana beliau, maupun ketika sudah pindah ke Jogja, di dalam peristiwa-peristiwa kenegaraan yang formal, pasti di situ ada Fatmawati. Di tengah masa pengabdiannya kepada sang proklamator, Fatma akhirnya harus rela pergi membawa cintanya, meninggalkan gemerlap istana. Keinginan untuk bertahan dalam istana kalah oleh kecemburuan dan kegalauan hati, menerima kehadiran cinta lain dalam hati Soekarno. Fatmawati wafat pada 14 Mei 1980 di usia 57 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia, sepulang menunaikan umroh di Tanah Suci. Sang First Lady dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Atas jasanya pada perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 9 November 2000, pemerintah memberinya gelar Perintis Kemerdekaan dan Pahlawan Nasional. Dan beliau adalah satu-satunya ibu negara periode Bung Karno presiden. Nggak ada. Itu sudah ketetapan itu, pemerintah itu. Sehingga dalam kedudukan beliau sebagai mantan ibu negara, katakanlah begitu, kemudian menjadi pahlawan nasional, beliau bisa menjaga nama baik. Sang bunga teratai dari Bengkulu telah selesai menunaikan tugasnya, mengabdi kepada suami tercinta, mewujudkan kemerdekaan, dan menemani langkah-langkah awal perjalanan sang pemimpin bangsa.